Jadi selamat pagi semuanya pada Bu Rido dan teman-teman. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Quickshot. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami sendiri. Ada Dina dengan NIM 131, ada Angel dengan NIM 134, ada Daniel dengan NIM 145, dan ada saya sendiri Herlambang dengan NIM 147. Langsung saja materi akan dibacakan pertama oleh Daniel. Nah, yang pertama itu ada ilustrasi, mungkin ilustrasinya seperti ini, ada data, dan di data ini akan diurutkan menggunakan Quickshot, maka akan diambil data terakhir itu menjadi pivot. Setelah itu data akan dibagi dua secara terus-menerus sehingga data itu tinggal sendirian. Setelah data sendirian, maka data itu akan terurutkan menggunakan algoritma Quickshot tersebut. Selanjutnya itu ada pseudocode untuk metode Quicksort ini sendiri. Itu ada tiga metode. Yang pertama ada metode Quicksort dengan tiga parameter, yaitu ada array sendiri, indeks terkecil, dan indeks terbesar. Indeks terkecil dan terbesarnya itu ada low dan high, dan depannya itu ada array. Untuk di metode pertama itu metode Quicksort itu dia ada metode rekursif, jadi dia akan memanggil dirinya sendiri. Selanjutnya ada metode partition yang digunakan nanti untuk membagi data. Itu juga memiliki tiga parameter, yaitu data, low, dan high. Dan metode yang ketiga itu ada metode swap yang digunakan untuk menukar data antara data I, indeks ke I, dan indeks ke J. Selanjutnya, untuk kasus terbaik kompleksitas waktu dari Quickshot, kasus terbaik dari Quickshot adalah ketika kita akan memilih pivot sebagai elemen min. Dalam hal ini, rekursi akan terlihat seperti pada gambar diagram, yaitu log n, dan di setiap level akan melintasi semua elemen dengan operasi total adalah log n kali n. Karena telah memilih elemen min sebagai pivot, maka array akan dibagi dalam cabang-cabang dengan ukuran yang sama sehingga tinggi pohon akan menjadi minimum. Pivot untuk setiap rekursi ini direpresentasikan menggunakan warna biru yang terlihat pada diagram. Nah, kompleksitas waktu akan menjadi n log n. Selanjutnya, nah, untuk penjelasannya kita misalkan saja Tn adalah kompleksitas waktu untuk kasus terbaik dan n adalah jumlah total elemen. Kemudian Tn sama dengan 2 dikali T n per 2 plus konstanta dikali n. Nah, untuk 2 kali T n per 2 karena membagi array menjadi 2 array dengan ukuran yang sama. Sedangkan konstanta dikali n karena akan melintasi elemen array di setiap level pohon. Karena itu Tn sama dengan 2 dikali Tn per 2 plus konstanta dikali n. Selanjutnya membagi array ke dalam array dengan ukuran yang sama, yaitu Tn menjadi 4 dikali Tn per 4 plus 2 dikali konstanta n, sehingga Tn-nya adalah 2 dikali 2 pangkat K dikali Tn per 2 pangkat K plus K kali konstanta kali n. Maka didapat N-nya 2 pangkat K dan K-nya adalah log basis 2N. Karena itu Tn-nya adalah N dikali T1 plus N log N, dan kompleksitas waktu untuk kasus terbaik adalah N dikali log N. Selanjutnya, ada kompleksitas waktu kasus terburuk dari Quickshot, yang dimana big O n pangkat 2. Ini akan terjadi ketika array kita akan diurutkan dan kita memilih elemen indeks terkecil atau terbesar sebagai pivot seperti yang dapat kita lihat dalam diagram. Kita selalu memilih pivot sebagai elemen indeks sudut, jadi tinggi pohon akan menjadi n, dan simpul teratas kita akan melakukan operasi n lalu n kurang 1 dan seterusnya sampai 1. Kemudian kita dapat mengurangi kerumitan untuk kasus terburuk dengan memilih pivot secara acak, alih-alih memilih elemen awal atau akhir. Lanjut. Selanjutnya, misalkan Tn sama dengan total kompleksitas waktu untuk kasus terburuk, kemudian N sama dengan jumlah total elemen. Tn sama dengan Tn dikurang 1 ditambah konstanta dikali N. Karena telah membagi array menjadi dua bagian, satu terdiri dari elemen tunggal, dan lainnya N1, N dikurang 1, dan akan melintasi larik individu. Yang dimana Tn sama dengan Tn dikurang 2 ditambah konstanta dikali N kurang 1 ditambah konstanta dikali N sama dengan T
N kurang 2 ditambah 2 kali konstanta dikali N dikurang konstanta. Kemudian akan melakukan beberapa penyederhanaan. Sehingga kita akan memasukkan N dikurang K, yang dimana Tn sama dengan T0 ditambah konstanta dikali N dikurang konstanta dikali N kurang 1 dikurang 2. Lalu menghapus istilah konstanta, yang dimana Tn sama dengan N dikali N dikurang N dikali N kurang 1 per 2. Lalu Tn sama dengan big O N pangkat 2. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan secara sederhana bagaimana algoritma ini bekerja. Jadi ada tiga macam metode. Yang pertama, jadi yang paling utama adalah quickshort itu sendiri dan partition. Jadi seperti tadi ini dibicarakan oleh Daniel. Jadi di quickshort ini merupakan metode rekursif. Jadi rekursif dimasukkan ke sini, lalu akan membagi partisinya menggunakan yang partition ini. Setelah itu di dalam partisi akan ada swap data sehingga dibagi menjadi 2 partisi. Lalu selanjutnya partisi-partisi itu akan dipartisi lagi di algoritma quickshort. Jadi quickshort ini akan memanggil untuk mempartisi-partisi selanjutnya hingga nanti datanya terurut. Lalu untuk mainnya seperti ini kita menggunakan data yaitu 9, min 3, 5, 2, 6, 8, min 6, 1, dan 3. Dan ketika dijalankan maka akan menghasilkan seperti ini. Before-nya seperti tadi yang saya bilang, lalu sudahnya tentu saja sudah terurut. Mungkin sekian dulu dari kelompok kami. Ada sepatah 2 patah kata dari Dina. Mungkin saya akan membawakan contoh. Burida membawa bonsai lalu duduk makan strawberry semua selesai. Saatnya kami pamit undur diri. Terima kasih.